Mbak Tessa. Malam. Mbak Tessa, Ya. sebagai seorang sahabatnya NM, Mantan musuh, mantan musuh. bukan sahabat. Iya, aku nggak mau ngaku-ngaku. Aku jujur, aku nggak mau ngaku-ngaku sahabat. Kalau dulu sahabat, mungkin aku sebelum musuhan sama Nick Mir. Itu kita ada di circle yang sama di Kemang. Waktu itu kita sering dipersatukan di acara yang sama dengan almarhum Preti Asmara. Tapi setelah itu 2019 aku berantem sama Niki, berantem sampai 6 tahun aku berantem. Baru baikan di 2024 waktu Niki ada masalah dengan Loli dan Fadal. Jadi aku mantan musuh, aku nggak mau ngaku-ngaku sebagai teman. Aku mantan musuh yang aku sekarang ikut prihatin sama Niki, aku mendukung Niki. Sebagai mantan musuh ya. Iya. Akhirnya tapi artinya kalau musuh kan notabene kan identik sama kesel, benci. Iya, benci. Iya. Orang itu. Tapi Betul. sekarang ada benci. Enggak. 6 tahun aku kesel benci sama orang itu. 6 tahun aku hatiku membatu sama Niki. 6 tahun aku terus hajar-hajaran mau dimanapun, mau di sosmed, IG, TikTok, YouTube, tetap kita hajar-hajaran. Tapi setelah aku lihat kemarin dia bermasalah sama Loli, aku di situ rasa keibuan aku muncul karena aku juga mempunyai seorang anak wanita. Aku nggak mau kalau aku menyukurin kejadian yang menimpa Loli dan Niki waktu itu, berarti aku juga takut karma itu refleks berbalik ke aku karena aku punya anak gadis. Itu. Apalagi sekarang penahanannya kita itu ditambah-tambah terus. Iya. Emang ditambah-tambahnya sesuai dengan KUHAP. Ada di KUHAP kan? Sesuai dengan KUHAP 20 hari, habis itu 40 hari tahanan kejaksaan, habis itu sekarang tahanan pengadilan kan 30 hari. Nah katanya karena pasalnya itu dituntut lebih dari 9 tahun penjara, bisa nambah lagi 30 hari jadi 120 hari. Nah itu yang aku lihat terlalu dimanfaatkan mereka dengan mereka manfaatkan KUHAP. Kalau mereka merasa mereka itu ada bukti, kenapa harus menunggu-nunggu berbulan-bulan untuk penahanan Niki? Serahkan aja bukti yang lu punya. Kalau lu merasa lu bukti lu komplit, lu serahkan. Karena kalau setahu gue, kalau orang yang diperas terus ada kayak diancam juga, terancam, itu akan segera lapor dan dia langsung menyerahkan bukti-bukti karena dia pengen cepat segera di sidang, pengen segera dihukum kan, setahu gue. Dan setahu gue kalau orang yang merasa terancam itu tidak bebas merdeka. Ini kan bebas merdeka, bisa kemana-mana. Nah itu yang menurut aku pribadi banyak keganjilan di situ. Hubungannya seperti apa sih kalau dari Apa? Oke dulu, aku dukungannya gini. Aku yang pasti Niki harus sehat dulu. Niki sehat karena kita paham dengan keadaan dikurung, dengan keadaan tidak ada kepastian hukum, tidak ada kapan mau disidang, itu yang membuat para tahanan, para TSK stres. Karena tidak ada kepastian. Seperti ada lagu Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang. Itu kepastian hukum yang ditunggu-tunggu oleh setiap TSK yang lagi ditahan. Karena mereka mau pasti, karena mereka juga kan punya bukti-bukti. Mereka juga nggak sabar mengeluarkan bukti-bukti yang dia punya, gitu. Jadi kepastian hukum. Jadi aku doakan Niki supaya sehat, supaya tetap semangat sayang, tetap menjadi wanita strong sayang, tetap menjadi kamu itu tetap berpikiran positif dan lakukan tindakan-tindakan hal-hal yang positif buat kamu. Kamu pasti lebih paham lagi dan kamu diskusi sama pengacara kamu. Lakukan tindakan-tindakan yang positif sayang. Bagaimana caranya hukuman kamu, sebagaimana caranya hukuman kamu berkurang dan kamu bisa keluar. Itu aja sekarang konsennya. Gak usah konsen apa-apa dulu. juga sedih gak sih? Ya sedih ya pasti. Namanya dia ninggalin anak. Aku sedih sudah pasti namanya ninggalin anak. Namanya anak ada 2 di bawah umur. Kalau yang satu oke, Loli di rumah aman, sudah dewasa. Tapi yang 2 di bawah umur, dia masih butuh maminya, masih butuh aminya. Untuk pergi sekolah biasa diantar Ami, untuk makan biasanya minta duit biasanya ke Ami, tidur biasa sama Ami, nonton TV biasa sama Ami, keluar kemana sama Ami. Sekarang tidak bisa dilakukan dan tidak ada kepastian. Monggo Bapak. Tapi mungkin tanggapannya untuk kemungkinan bebas
Niki itu seperti apa? Kalau kemungkinan bebasnya Niki, kalau yang kulihat sekarang belum ada hilal. Apakah hilal itu belum ada tanda-tanda P21? Kalau udah P21 justru bisa bebas kan? Justru belum ada tanda hilal, belum ada tanda P21, berarti jika masa penahanan Niki sudah berakhir dengan diatur yang di KUHP, itu Niki bebas demi hukum dan itu harus. Gitu loh. Nah, itu kan yang sebenarnya Niki itu maunya itu dia fight. Dia mengeluarkan bukti yang dia punya. Karena dia nggak mau juga dituduh dia pemeras, nggak mau juga dia dituduh dia TPPU, ada pasal TPU. Karena TPPU itu kan biasanya ada niat tidak baik ya. Tapi dia kan ini niatnya baik. Misalnya kalian bilang, oh dia bayar rumah, misalnya cicil rumah, niat dia kan baik di situ. Kecuali dia mau melarikan uang itu untuk mencuci uang itu, mau ngambil keuntungan atau mau apapun itu baru TPPU-nya dapat. Nah ini kan dia baik. Membayar rumah untuk tempat berlindung anak-anaknya, tempat masa depan dia sama anak-anaknya. Nah aku nggak ngerti nanti di persidangan bagaimana, tapi niat dia itu baik gitu, karena dia merasa itu uang endorse-nya, uang gue punya, uang gue udah di endorse, ya terserah gue dong. Kecuali dia lakukan uang itu untuk berdagang narkocoy, berdagang yang dilarang-larang, itu mungkin. Nah ini kan dia rumah baik dong, dia untuk berlindung sama anak-anaknya, itu loh. Jadi ini aku sebenarnya aku sendiri pengen sidang, karena pengen melihat betapa seorang Niki itu akan melawan dengan bukti-buktinya ada kan. Yes, aku hadir insya Allah pasti. Aku kalau diberi sehat, diberi rezeki, diberi umur panjang, aku pasti hadir dan aku pastikan itu. Dan aku akan memakai baju putih setiap persidangannya Niki. Tapi kalau emang P21 tapi kan. Kalau P21, kalau enggak bebaskan demi hukum. Bebas demi hukum tuh emang karena udah terakhir udah 3 kali ya. Oh enggak, baru 2 kali. Ada lagi. Ini baru 2 kali. Jadi 20, 40 pertama, 20, 30 yang kedua, ada lagi 30. Itu baru. Kalau itu sudah 120 hari menurut KUHP, jika masih belum P21, itu kira-kira kalau ada lagi perpanjangan, misalnya tidak P21 nih tanggal 2 Juni. Ada perpanjangan lagi 30 hari ke depan, otomatis nanti jatuhnya sekitar tanggal 1 Juli. Jika 1 Juli belum P21 dan Niki masih ditahan, gua pertama nomor 1 duduk di tempat tahanan Niki jam 5 pagi, gua udah duduk untuk bertanya apalagi ini. Gua akan duduk, ingat, kalau tidak P21 sampai 3 kali penambahan penahanan, aku akan duduk nomor 1 di kalau dia masih tahanan Polda, gua akan duduk di Polda jam 5 pagi sebelum orang datang. Gua mau bertanya, apa ini? Kenapa masih belum P21 tapi masih ditahan? Ini live atau apa sih? Enggak kan? Oke. Ekstrim juga ya rencana katanya saya. Aku bukan ekstrim, aku memikirkan hak anak loh. Hak anak untuk ngumpul kepada orang tuanya, hak anak untuk ngumpul kepada maminya. Oke, bapaknya jadi rumah, aminya ada hak anak di situ yang kalian tabrak, wahai kalian yang tidak memp21kan dia, ya, diduga geng-geng sirkus. Oke, terus Ada hak anak kalian tabrak situ, ada hak ibu untuk bersayang-sayangan sama anak kalian tabrak di situ. nah, ini kita juga agak ekstrim juga nih. Dia mau gugat Iya. gugat Kapolri, gugat Enggak, oke. Dia bukan gugat, tapi bukan. Apa ya nah istilahnya? Dia yang digugat dia adalah DRG, sama diduga adalah suaminya yang M itu. Sama ada 3 yang kena. Itu kena, bukan digugat. Jadi dia sama dengan menyentil kepala kepolisian Republik Indonesia, menyentil kejaksaan, menyentil yang PT, ada salah satu PT. Kenapa? Dia menyentilnya gini loh. Dia punya hak dong, namanya dia warga negara. Dia menyentil, ini kan perdata. Kenapa lu laporin perdana lalu itu menyentilnya di situ? Karena perdata ini adalah perjanjian untuk kerjasama untuk endorse. Yang namanya perdata itu yang namanya one prestasi, karena belum sampai setahun kan, tiba-tiba dilaporkan kan, berarti kerjanya Niki belum setahun. Itu one prestasi itu di mana-mana perdata. Itu yang akan disenggol sama Niki. Lo, gue udah dalam nih. Lu belum P21 juga.
Sedangkan kasus gue ini sebenarnya perdata. Kenapa lu pidanain gue berlapis-lapis, kan gitu sebenarnya. Gitu loh. Kalau emang tanggal 1 Juli itu terjadi gitu. Katanya sama tuh sendiri aja atau? Jika terjadi tanggal 1 Juli sesudah perpandangan 3 kali, tidak P21 dan di dalam KUHP tidak ada lagi untuk masa penambahan, gue jam 5 pagi akan duduk di Polda dan gue akan meminta kejelasan statusnya Niki. Gue sebagai mama-mama, gue sebagai ibu, gue pernah di posisi Niki, ibu tunggal waktu suami gue meninggal. Gue akan duduk di situ, gue akan bertanya. Sendiri aja atau didampingi pengacara ntar Mbak Tessa? Gue mau sendiri, gue berani. Ada pengacara mau dampingin gue, ayo. Gue akan bertanya, apa ini? Kenapa udah 3 kali masih belum P21? Bagus itu kalau diajak pengacara Bang Ite misalnya. Iya, aku akan ngajak penjara misalnya siapa? Bang Ite. Oh, Bang Ite, ya Bang Ite kan dia berjanji juga untuk datang di sidang. Aku berdua masih gondrong. Misalnya si gondrong nggak punya kesibukan, tapi aku di luar itu, aku sendiri juga akan datang, gitu loh. Aku mau bertanya, kenapa ini seorang ibu masih ditahan belum ada kejelasan? Secara menurut KUHP sudah habis masa tahanannya. Gue juga seorang ibu dan kalian nggak mikir ada anak yang ditinggalkan dia. Gue akan bertanya begitu. Bang Indra tadi kan, tapi sekarang kan walaupun pernah ada konflik sama Ya, Bang Indra Tarigan kan malah pernah ditahan sekitar 6-8 bulan gara-gara kasus sama NM kan. Tapi dia pun sekarang akan mendukung, dia nyatakan mendukung NM. Kan berapa kali live di tempat TikTok gue. Dia menyatakan mendukung NM dan menyatakan akan datang di persidangan. Dan dia sudah membuang semua rasa sama kayak gue. Dan gue buang semua rasa sakit hati gue. Tapi mau menyuarakan gak sih ajak Bang Indra Tarigan untuk tanggal 31 itu kalau tanggal 1 Juli. itu, Gue akan telepon dan akan gue gerek dia untuk nemenin gue. Namanya sahabat ya. Oh, gitu. Oke sih.